Oke, di sini tampilan. Ini kenapa lagi? Tampilan hmm, jarang dipakai ngezoom jadi kayak gini. Ini tampilan saya screen saya apa nih? XL. Betul. Oke ya. XL ya. Nah, di sini saya mau ngejelasin saham kering dulu ya. Saya mau ngejelasin dulu saham kering yang selama ini banyak pertanyaan ya, teman-teman. Kenapa saham kering itu jarang muncul? Kenapa saham kering itu ketika emang beneran bagus ya ngasih gen yang terakhir itu ada kemarin kan RSCH ya yang waktu kalau ikutan Charity Witsak itu saya bilang ini baru muncul lagi nih saham kering waktu itu. Terus saya bilang 1 atau sampai 3 bulan baru direspon. Dan ternyata di bulan keduanya itu baru direspon karena stok peaknya itu kalau nggak salah ada di bulan November ya. Kalau nggak salah ada di bulan November waktu itu harganya masih di 121. Saya bilang bakal naik di atas 30% dan kebetulan tembus ke harga 200 ya. Itu di atas 50% harusnya. Saya hold gak? Enggak, udah jelas saya enggak hold ya. Nah, ini sebelum ke saham IPO, saya mau bahas dulu saham kering. Karena kemarin yang waktu kumpul di emas, saya bilang waktu itu Ali itu bakal di atas 100%. Saya bilang kan kayak gitu kan. Ali itu bakal di atas 100%. Nah, cuman nggak tahu tuh ada yang hold gak dari waktu bilang kayak gitu. Nah, itu ada alasannya kenapa kayak gitu. Nah, saya saham kering dulu. Di sini saya ada dua formula saham kering. Yang pertama formula 1 bulan, yang kedua formula 3 bulan. Kenapa saya pisahin kayak gini? Kenapa saya pisahin kayak gini? Karena ada saham yang perlu waktunya lama sampai disebut kering banget gitu, sampai disebut kering banget, terus baru naik gitu. Tapi ada yang baru 1 bulan itu udah direspon dan naik. Nah ini nih lihat nih, perhatiin di sini. Monstok 1 bulan saya ini ada PTPS juga. Dengan pengurangan shareholder itu sampai hampir 30%. Sedangkan selama 3 bulan terakhir itu pengurangannya itu hampir udah 50% lah. Udah 50% pengurangannya. Nah, belum saya buka dulu rumusnya biar teman-teman jelas dulu. Kita buka dulu nih. Kenapa kayak gitu? Kenapa 50% gitu kan? Ini udah pada tahu ya, yang jelas udah pada tahu nih. Dari sini, dari 7.000 ini ke sampai ke bulan Januari sekarang, sampai ke Januari sekarang, mana sih penggaris tuh? Bentar, penggarisnya mana? Ah, ini. Nah, sampai dari 7.000 ini sampai ke segini, ini udah 50%. Ini tuh kepemilikan saham dari saham PTPS yang tadinya 7.000 orang, sekarang itu 3.000 orang. Nah, kenapa? Kenapa disebut saham kering? Kenapa disebut saham kering? Saham kering itu ialah saham yang ketika listing masih banyak pembelinya atau pemegang sahamnya, setelah surut itu entah itu sideways atau turun dulu ke bawah gitu, turun dulu ke bawah itu si pemegang saham atau retail-retail kayak kita itu udah jenuh buat nge-hold gitu. Udah jenuh buat nge-hold, makanya kalau udah jenuh buat hold ya kita buang, kita buang, kita buang. Yang nantinya akan berkurang nih kepemilikan sahamnya. Akan berkurang nih ke pemilikan sahamnya. Kapan menarik gitu? Kapan menarik banget gitu? Kapan menarik banget si saham ini, si saham kering ini menarik banget. Kalau semisal udah penurunannya itu udah di atas 30%, itu bagus banget. Nah, ini kita lihat aja ya. Ini 3 bulan terakhir kan sesuai data ya. Ini update per 31 Januari. Coba lihat. 31 Januari. Kalau misalkan kita buka berdasarkan chart,
kalau misalkan kita buka berdasarkan chart pun PTPS. Nah, Januari di sini berarti kan Januari 31. Nah, pas kebetulan terakhir nih, lihat nih di sini. Sebelum naik kenceng, boom. Ini 31 Januari nih update-nya. Tapi kan keringnya itu sebelum ke 50%, nih sebelum ke 50%, sebelum ke 50% ini, sebelum ke 50% ini, sebelum ke 50% ini, pasti ada yang namanya kering sebelumnya gitu. Nah, sebelum melewati 3 bulan ini pasti nih melewati ini dulu. Nah, ini kan udah update, ini udah update si PTPS yang ini udah update setelah 3 bulan berikutnya. Berarti ini bulan keempat. Makanya presentasinya di sini nggak lebih besar. Tapi kalau misalkan baru bulan pertama mengurangi kepemilikannya, di monstoknya ini, di monstok ketiga bulannya ini nggak bakal muncul. Paham nggak maksud saya? Kalau nggak paham, ngomong aja ya. Sebelum ke screeningnya gitu, sebelum ke teori cara mencarinya gitu, harus tahu dulu kenapa gitu, kenapa bisa kering dan kenapa saya masukin yang namanya kenaikan harus 1 minggu. Itu ada alasannya. Karena awalnya saya cuma pakai kayak gini doang. Kalau misalkan pakai kayak gini doang, itu bakal lama banget buat kita menunggu si sahamnya itu naik kenceng gitu. Ada pertanyaan dulu gak? Ulang Om tadi yang kenapa harus yang 1 bulan dulu baru yang 3 bulan itu. Nah, sekarang gini. Ini, lihat di sini. Lihat ini yang 3 bulan ya. Ya, yang 3 bulan. 3 bulan ini ada PTPS. Ada PTPS ya. 3 bulan ada PTPS. Nah, 3 bulan ada PTPS. Di yang 1 bulan juga ada PTPS. Tapi yang si bulan yang ini, yang 1 bulan ini sebenarnya tuh bukan bulan pertama sahamnya kering, bukan. Ini tuh kelanjutan dari 3 bulan ini. Jadi ini bulan keempat. Ini jadi bulan keempat. Nah, beda kalau misalkan ini, lihat perhatiin di sini, ada Eral. Eral 18 nih, 18% kan ya, selama 3 bulan terakhir 18%. Tapi di monstoknya, Eralnya nggak muncul nih, nggak muncul. Nih muncul lah ya, muncul, cuman kecil. Nah, tapi selama 3 bulan ke belakang, si kepemilikan si Eral ini terus berkurang gitu. Nah, beda kalau misalkan kita bacanya PTPS. Ini PTPS kan 3 bulan ke belakang tuh udah gede nih. Dan si sahamnya pun udah direspon ya. Dan si sahamnya pun udah direspon. Nah, ini terlalu beresiko kalau misalkan kita ini nyebut saham ini saham kering lagi. Terlalu beresiko. Kenapa? Karena ketika saham kering udah direspon, ketika saham kering udah direspon, nanti siklus berikutnya adalah FOMO retail. FOMO retail. Efeknya apa? Efeknya apa? Ketika terjadi FOMO retail, efeknya itu nanti kepemilikannya akan bertambah lagi. Nah, mungkin ini nanti di bulan Maret atau di bulan Februari nanti akan bertambah nih. Ininya bukan lagi merah. Ininya bakal jadi hijau kayak gini. Kenapa kayak gitu? Karena saham udah direspon. Retail-retail yang tadinya nggak merhatiin saham, ikutan beli itu, ikutan beli. Makanya nantinya bakal hijau. Nah, biasanya ditandain pertama tuh biasanya nggak langsung signifikan tuh, nggak langsung signifikan. Biasanya hijaunya itu cuman berapa, nambah misalkan nambah 500 atau 100. Tapi ujung-ujungnya kalau udah naik kayak gini, kalau misalkan naik udah PTPS-nya udah naik kayak gini, ujung-ujungnya itu pasti koreksi. Ini syarat pertama ya. Saya belum ngomongin soal bandarmologinya ya. Karena PTPS jelas ada bandarmologinya ya. Ada underwaternya yang beli gitu. Jadi, jadi number of shareholder ini kan ada 3 bulan, ada 1 bulan ya. Kalau 3 bulan ini tuh ngebaca
Dari total misalkan dari bulan Desember, misalkan dari bulan November lah ya, Oktober lah ya, Oktober. Oktober 3 bulannya berarti Oktober, November, Desember, Januari ya. Februarinya kan belum keluar karena belum habis bulannya. Berarti kan kita ngitungnya Oktober. Berarti 3 bulannya itu dari Oktober. Nah, misalkan dari Oktober, Oktober itu Oktober itu misalkan kepemilikan sahamnya, di bulan Oktober itu 10.000, kita anggap aja 10.000. Muncul misalkan di sini nih, muncul misalkan di sini 50 gitu, 50. Terus kita buka, benar. Ternyata yang tadinya 10.000 kepemilikan sahamnya jadi cuma 5.000, jadi cuma 5.000. Nah, bagusnya itu kayak gimana? Ketika ketika turun kepemilikan sahamnya, harganya sideways. Harganya sideways atau udah naik di area sideways-nya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena saya pernah analis di AEK sampai ke eh, saya udah nganggap keringnya itu di harga 50 gitu. Saya nganggap keringnya itu di harga 50. Ternyata saya salah. Beranggapan ketika kering tapi harganya masih downtrend itu jangan dilawan gitu. Itu jangan dilawan. Itu nggak baik gitu. Walaupun ujung-ujungnya si AEK itu nyampe ke 100 gitu. Tapi kan bottomnya itu ada di 45. Sedangkan saya nganggapnya itu waktu itu keringnya itu di harga 56. Kalau nggak salah ya. Nah, makanya saya jelasin dulu nih. Saya jelasin dulu. Bedanya yang 3 bulan sama yang 1 bulan. Nah, kalau ini nih, ini 1 bulan nih. Ini 1 bulan. 1 bulan terakhir nih. Kayak misalkan kita anggap aja, misalkan ini yang gampang aja yang 10% ya. RCC, RCC ini nih. RCCC. 1 bulan terakhir, 1 bulan terakhir si RCC, 1 bulan terakhir si RCC, kepemilikan sahamnya itu berkurang sampai 10% nih, sampai 10% ya. Nah, kita lihat update terakhirnya, update terakhirnya berarti 10% ya. 10%-nya dari bulan Desember berarti kan. Karena 1 bulannya itu hitungannya dari Desember ke Januari, karena yang Februari belum muncul. Nah, selama periode dari Desember sampai Januari, si RCC ini udah turun nih, udah turun 10%. Nah, ini itu aja. 900, 10%-nya lah 90. Ya dikurangin 90 lah, 98 lah tuh, ini dikurang 98. Hasilnya segini kan. Tapi kalau selama 3 bulan terakhir, ini pasti lebih dari 10%. Pasti lebih dari 10%. Ini pasti muncul juga nih RCC nih. Lihat nih di 3 bulan terakhirnya. 3 bulan terakhirnya RCC nih. Ini RCC ini pakai formula 1 bulan. 3 bulannya nih. 3 bulannya pasti muncul juga nih RCC. Harusnya ya. RCC. Oh, nggak muncul karena ada filter volumenya nih. Saya pakai filter volumenya. RCC ini volumenya kecil ya. RCC volumenya kecil ya. Makanya nggak ke filter. Cuman kalau dikecilin lagi harusnya muncul. Kalau dikecilin lagi. Kenapa saya pakai volumenya rada gede? Saya kan carinya yang likuiditasnya ada gitu. Sebelum ke rumus sebelum ke rumus dan ke yang lain-lain nih. Sebelum ke rumus dan ke yang lain-lain, ada pertanyaan dulu kan nih terkait penjelasan saya soal shareholder. Sebelum saya jelasin kenapa harus pakai volume, kenapa harus pakai one week price return gitu. Ada pertanyaan dulu gak? Apa masih bingung? Ya, kalau minus itu sebenarnya bukan, kata-katanya bukan jualan sih ya. Ya sama sih, sama aja jualan. Ya jualan lah ya, anggap aja jualan lah, si retailnya itu yang tadinya punya saham terus dijual gitu. Cuman bedanya kalau saham kering itu eh, diambilnya itu bukan sama retail lagi. Ya misalkan saya punya saham dibeli sama si emak, ya itu mah bukan berkurang, sama aja anggapannya retail. Nah, diambilnya itu sama apa? Misal ada 10 orang retail ngejual ke satu orang pembeli gitu. Nah, itu yang akan mengurangi jumlah shareholder yang
ada di saham tersebut gitu. Jadi kenapa menarik gitu? Kenapa? Kenapa saham kering itu lebih menarik? Kenapa saham kering itu lebih menarik daripada buat buat swing ya? Ini terkhusus buat swing santai banget ya. Kenapa saham swing itu lebih menarik daripada saham-saham yang ada akumulasinya tapi beredarnya banyak gitu. Gini, logika aja. Ketika ketika big money atau pemegang uang banyak mempunyai power dan ingin menggerakkan ini saham, harus ada alasannya. Alasan pertama itu jelas, harus di mana saham itu tidak banyak orang nyangkut. Kenapa? Kalau misalkan ada banyak orang nyangkut, kalau banyak orang nyangkut baru aja dinaikin orang jualan, dia susah buat naikin. Lebih baik dia nampungin orang yang frustasi jual, tapi di harga segitu-segitu aja. Logikanya ke situ. Oh maaf, nanya via chat. Mau nanya, Om kalau kondisi pemegang sahamnya turun, tapi tetap sideways. Lama itu gimana tuh Om? Kayak Omed dan Tokpok. Nah ini, itu berhubungan sama formula saya nanti. Di sini nih, lihat ini. Tadi ada Omed ya, coba ya Omed. Kita buka ya Omed ya. Ini kita. Nah, ini tuh sebenarnya kayak gini, ini berkurang, cuman cuman nggak signifikan gitu, nggak signifikan, nggak lebih dari 30%. Sebenarnya dari lihat data shareholder kayak gini aja ini udah nggak masuk kriteria saham kering. Karena apa? Dari bulan Agustus aja 7.000 sampai sekarang aja masih 5.000 gitu. Apalagi Desember sempat bertambah. Pertama itu. Yang kedua syaratnya nggak memenuhi. Kan ini saya pakai syarat ini. One week price return. Di sini nggak muncul kan di monsok saya Omed Omed nggak muncul kan, gak bakal muncul ya karena filternya nggak saya aktifin, nggak saya aktifin untuk saham-saham yang kayak gitu. Ya itu jatuhnya nanti lama gitu. kita kita nggak kita bukan seorang investor, kita bukan seorang investor yang punya dana besar dan harus menginvestasikan bertahun-tahun. Tapi kalau kita punya uang dan kita pengen santai yakin karena sahamnya itu menarik, ya saham kering ini berguna menurut saya sih seperti itu gitu. Makanya eh, formulanya ini ya yang kalau misalkan saya hilangin ini one week press return itu bakal muncul, itu si Omen itu bakal muncul. Cuman saya carinya kan pengen yang sahamnya ini bener-bener gak lama loh diresponnya kayak gitu. Pok coba ya kita lihat. Tuh, nih kalau kayak gini tuh apa ya? Ini tuh sahamnya ini pasti bid overnya juga sepi ya. Bid overnya juga pasti sepi. Coba ya order dulu. Oh, tuh kurang inilah ya karena acuan saya tetap di sini ya, tetap di rumus ini, di formula yang saya pakai, di formula yang saya pakai. Yaitu karena dari analisa sederhananya aja, dari analisa sini aja, nih bedanya perhatiin deh, perhatiin. Rata-rata rata-rata saham kering saham kering itu biasanya dari mulai keringnya itu nggak lama gitu. Dan biasanya sih di saham-saham IPO yang seringnya itu biasanya di saham-saham IPO gitu. Karena saham IPO kan tadinya itu respon marketnya itu bagus banget tuh. Hari bulan pertama tuh kenceng banget, kenceng banget.
Terus lama-lama kan banyak yang nyangkut tuh karena naik gitu. Karena naik banyak nyangkut. Akhirnya ya reda juga gitu si retailnya dan akhirnya ujung-ujungnya nyerah gitu. Ujung-ujungnya nyerah. Gitu. Jadi mengenai shareholder itu kayak gitu. Shareholder itu ya kepemilikan saham yang berkurang tapi bersyarat ya. Kalau misalkan kita kalau segampang itu, kalau segampang itu kalau segampang itu menganalisa saham kering kepemilikan sahamnya berkurang, kepemilikan sahamnya berkurang dan pasti naik, gitu, dan pasti naik, ya itu teman-teman udah nemu sendiri kemarin number of shareholder. Tapi kenyataannya jadi gak nih Mbak Ana kemarin eh, ke saya udang ini udang saham kering ternyata saham kering gitu. Ada pertanyaan dulu gak terkait shareholder? Berarti yang one week press return ini lebih menjanjikan gitu ya. Apa nggak kedengeran mak? Berarti yang ada one week press returnnya ini lebih menjanjikan ya Om ya untuk naik. Betul. Ya, kalau buat orang yang sabaran kayak siapa di sini yang sabaran? Ada Bukan yang saya sabaran sih. nggak? Kalau kayak saya sih nggak cocok. Saya tuh cuman, saya kan udah bilang, saya tuh kayak orang suka ngulik aja gitu. Kayak misalkan ada eh Henggi lagi ngomongin saham kering nih, saham kering apa tuh saham kering, kok bisa bisa ngasih bagel. Saya cari tahu tuh, saya ngulik gitu, saya ngulik. Kalau udah ketemu gitu formulanya, udah ketemu formulanya dan itu bagus gitu. Oh ya, itu bagus ya. Saya ulik tuh. Tapi belum tentu saya pakai gitu. Belum tentu saya pakai karena kenapa ya? Buat apa saya pakai pakai eh, pakai pakai formula yang nggak cocok di trading style saya buat apa gitu. Tapi bukan kenapa saya belajar juga ya nggak ada ruginya. Suatu saat kan orang gampang berubah, apalagi tahu sendiri sih mas saya itu labil orangnya gitu. Jadi saham kering itu kayak gitu. Ini belum belum masih panjang ya, masih panjang ya, masih panjang. Ada pertanyaan dulu nggak? Kalau misalkan nggak ada pertanyaan kan saya selalu bilang nggak ada pertanyaan berarti saya anggap udah paham gitu. Jadi nanya aja di sini kita menyamakan persepsi ya. Biar nantinya kalau pas trading udah sama semua. Apa mak? Nggak kedengeran? Nah, denger nggak sih saya ngomong apa coba? Saya tuh speaker speaker yang Tuh, keluarnya kedengeran. itu speakernya di laptop. Hadeh. Pada nanya, coba di sini kita lagi menyamakan persepsi nih. Jadi cara trading kita yang yang mungkin kalian teman-teman itu penasaran, biar kita samain bareng-bareng gitu loh. Aman Om, tinggal praktek kayak teknikalnya kali ya. Ya nanti teknikal terakhir gitu. Teknikal terakhir. Oke, sekarang ke rumusnya dulu ya. Ke rumusnya dulu ya. Nih, Om kalau kalau 1 week returnnya mulai bisa dilirik menarik karena kenaikan berapa persen atau dilihat. Nah ini berhubungan sama TA-nya. Enggak. bisa ganti deh. Saya nggak suka kalau kalau baru 5% itu biasanya kak prank. Nah, di sini ada 3 rumus ya. Ini yang monstock dulu ya, monstock 1 bulan ya, yang formula 1 bulan. Di sini ada one week press return, lebih besar daripada 7. Om, menangnya dong. Itu one week price return tuh caranya di basic ratio atau rasio versus rasio? Hah?
Hmm, yang Basic mana tuh? rasio nih carinya nih di basic rasio, basic rasio. Terus, Ini semuanya pakai basic rasio ya. terus apa Om? Nih basic rasio nih kayak misalkan Itu dong. Mau tahu. nih one week tuh udah one week return tuh. Udah jelas? Setuju ya? Ini cuman kesini aja S, terus basic rasio, terus cari di sini terus ketik one week, one week press return. Tuh, udah muncul. Nah, Wih, pertama, baru nih. Saya baru tahu nih. syarat pertama, saya nyari. Saya nyari saham kering yang selama 1 bulan terakhir, sahamnya udah kering. Tapi sahamnya itu udah naik 7% gitu. Kenapa saya bilang 7%? Karena mayoritas saham yang udah naik 7% itu pasti ngebreak MA 10 atau MA 20-nya. Awal awal saham mau balik arah, aduh, awal saham mau balik arah, ini kenapa lagi? Tuh, 7% ketemu PTMP, Om. Nah, biar aduh, awal saham mau balik arah, kecenderungan itu kan break MA-nya. Setuju ya? Itu setuju ya? Itu nggak usah saya jelasin lagi ya. Pasti saham-saham yang naik balik arah mau day trade-nya itu berdasarkan 1 menitan, 3 menitan, 5 menitan, atau bahkan pakai candlestick daily gitu. Setuju ya? Ketika MA dijebol itu pembalikan arah ya. Cuman Om, jadi suaranya kalau jelek, Om. misalkan kita dasarnya trading pakai daily, pakai chart daily, ya kita dasar hukum buat keluarnya juga daily gitu. Kalau kita masuknya pakai 1 menit, kalau kita masuknya pakai 1 menit, ya keluarnya pun pakai 1 menit. Jangan sampai kita dasarnya daily, tapi exit pointnya itu mengacu pada menitan gitu. Jangan gitu. Apalagi masuknya itu pakai menitan, terus koreksinya itu pakai acuan daily itu terlalu beresiko gitu ya walaupun emang masih bagus cuman terlalu beresiko maksudnya buat floating floating lossnya itu terlalu besar gapnya gitu. Nah yang pertama one week press return yang kenaikannya itu di atas 7%. 7 ini 7% ya. 7 ini 7%. Nah, yang kedua, number of shareholder. Nah, ini sama nih, ini juga sama di sini. Basic basic uh, rasio. Nih. Nomor, nah ini kan ada banyak nih. Ini ada banyak pakainya yang persen ya. Pakainya yang persen yang 1 bulan dulu nih. Ini karena lagi ngomongin 1 bulan. Ini lagi ngomongin yang 1 bulan. Nah, ini minus 100% gitu, 100%. Berarti saya nyari yang lebih besar ya. Saya nyari yang lebih besar dari 100%. Berarti boleh, boleh di bawah 100% ya, minus 70%, minus 80%, minus 50% itu boleh. Artinya eh, boleh gitu. Boleh kalau misalkan yang tadinya kepemilikannya 10.000 berkurang menjadi 70% gitu. 70% yang tadinya 10.000 jadi 3.000. Itu boleh. Nah, ini formulanya saya bikin lebih besar daripada minus 100%. Berarti kan minus 70%, minus 90%, minus 50%, minus 30%, minus 20%, sampai minus 1% pun kebaca. Cuman saya filter kayak berdasarkan nah, kita terakhir di sini volume volumenya saya bikin ini di atas 200.000 karena apa? Bursa saham itu banyak ada kisaran 700 sampai 800-an saham.
Di sana itu pasti ada yang namanya banyak juga saham kering. Tapi banyak juga di situ saham kering yang tidak ada likuiditasnya. Cara kita ngefilter likuiditas dari saham dari saham itu yaitu dengan cara memasukkan volume. Karena volume itu berhubungan dengan transaksi dari pembeli dan penjual berdasarkan jumlah lot. Satu lot sama dengan satu volume gitu. Semakin volumenya banyak, berarti likuiditas yang ada pada bid offernya itu berarti semakin banyak. Makanya jangan aneh. Kayak misalkan BBRI, BBCA gitu likuiditasnya itu ada karena bid offernya volumenya selalu ada. Coba sekarang deh, udah nggak ada tuh likuiditasnya itu ya walaupun masih ada ya, cuman nggak sebanyak ketika awal-awal IPO gitu. Tapi beda kayak misalkan BBCA gitu, BBRI gitu. Kalau kita harus ngomongin masalah liquid, nah itu difilternya melalui apa? Difilternya itu melalui volume ini untuk mencari atau memfilter saham yang eh, ber apa berliquid gitu. Ada pertanyaan soal yang 1 bulan? Enggak om. Cukup ya? Nah, Iya. bedanya apa sama 3 bulan? Udah, Om, bedanya 3 bulan itu cuman ini saya ganti lagi ya 7 ya. Yang 3 bulan, yang 3 bulan itu cuman ini aja yang tadinya saya pakainya yang 1 bulan. Ini nomornya nih, yang tadinya pakai 1 bulan saya pakai 3 bulan. Kenapa saya bikin dua? Karena kadang nggak muncul gitu, nggak muncul yang 1 bulan tuh nggak jarang muncul gitu. Taunya ada yang di 3 bulan gitu. Kayak sayang kan, ya saya lagi kemarin kan nggak trading lama tuh semenjak semenjak ikut-ikutan jadi relawan tuh saya nggak trading lama tuh, nggak ngecek-ngecek kayak gini juga walaupun sih mau berapa kali saya suruh trading itu nggak fokus malah sakit ujung-ujungnya. Karena nggak trading, makanya sakit. Gitu. Jadi 7% ini kenapa 7%? Saya pernah cerita ya kalau nggak salah. Bahkan kemarin Om Agassi aja cerita ke saya buat BSJP yang saya tadinya bilang BSJP itu pakai kalau sama dengan naik kata saya itu kan. Terus tapi nggak selalu kayak gitu. Tapi cari di top gainer terus terus Om Agassi bilang kan, ya malah bagusan yang naik 7% Om buat BSJP besoknya pasti lanjut. Nah itu makanya rata-rata rata-rata ini rata-rata saham yang saya analisa rata-rata saham ketika udah tembus di atas 7% itu pasti ke belasan persen lah, belasan persen lah. Itu udah hampir 70% seperti itu. Nah itu nanti ada berhubungan sama filter top gainer dari CP saya Di ada. Stockbit juga gitu, Om. Jadi dia muncul di top gainer tuh kalau yang udah naik 7% ke atas baru muncul di top gainer. Kalau Stockbit ya. Nah, itu beda. Bedanya gini. Kalau di Stockbit itu kayak dia itu ngefilter langsung yang udah liquid gitu. Yang volumenya itu udah terlalu muncul gitu. Saya kurang tahu, cuman saya analisa sih kayak gitu. Cuman kalau di CP itu ada filter real top gainer. Real top gainer itu yang beneran cuman ngefilter saham mana aja yang naik nih, yang naik tanpa memperdulikan likuiditasnya. Tapi saya bisa filter top gainer mana aja yang pantas dan dianggap liquid. Maksudnya liquid itu ini saham yang masuk top gainer, liquid direspon sama publik, gak bakal selesai 1 malam loh gitu. Saya ceritakan sama VKTR, saya dijebol ya. Saya tuh VKTR itu masuk di bahkan sama Ahab tuh sama Ahab saya cerita ke Sima kan ya Mak? Ya. Sebelum arah saya tuh bilang Mas saya tuh udah mau masuk Ahab tuh di harga 75 ya waktu itu ya Mak ya kalau nggak salah ya 95.
Ya 95, ya 95, 95. Saya tuh bilang ke Simo, saya tuh udah mau masuk 95 mah, kata saya tuh kayak gitu. Cuman itu tuh saya nemunya pakai top gainer filter ya, top gainer filter volume ya. Itu tuh saya nemunya itu lagi kerja. Saya tuh kalau lagi kerja, wah ini karakter sahamnya kayaknya OM dan nih terlalu beresiko. Enggak lah, pas lihat lagi, ngeri ya kata saya tuh ya. Terus VKTR tuh VKTR. VKTR itu VKTR sih enggak, saya ngambil tuh di 150 tuh. 150 sampai 154 kalau nggak salah. 150 sampai 154. Nah, saya buka lagi tuh. Saya kan pulang kerja itu kemarin tuh jam kalau nggak salah setengah tiga apa jam tiga gitu, jam tiga ya buka, yang waktu arah pertama kebongkar ya, jam tiga tuh. Nyampe rumah tuh saya buka buka lagi tuh setengah empat kurang. Udah mau arah, kok udah mau arah ya? Nambah, saya nambah kan. Nambah di harga 168 sampai di harga arahnya saya nambah. Sempat kebongkar kan berapa kali? Tiga kali kalau nggak salah. Yang pertama kebongkar, saya masih jaga tuh, wah ini tinggal yang dibongkar lagi. Yang kedua, wah ini bitnya udah meyakinkan. Saya tinggal dimainin lagi. Pret, kok udah 150 lagi ya kata saya ini saya di prank nih. Saya cut loss kan ya. Saya tapal lihat saya cut loss tuh jadi malah cut loss 4% yang tadinya udah plus kisaran berapa? Udah 10%-an tuh, udah 10% saya malah cut loss tuh. Karena saya terlalu pede ya. Tapi waktu ngelihat chartnya, wah ternyata udah dibahas. Chartnya bagus, ternyata dikerek sama WBS. Nanti saya bahas soal PKTR. Nah itu ada berhubungan sama filter eh si apa si CP, ada filter si CP. Nah ini soal saham kering dulu nih. Ada pertanyaan nggak soal rumus, apa udah dicatat rumusnya? Om coba ke bawahin deh Om. Hah? Coba ke bawahin deh. Nah, kok beda ya saya ya? Apa bedanya gitu? Ini di kiri, yang itu di kanan. Saya dulu. Nah, nih. Oh, beda kok yang muncul sama saya ya? Ini filternya beda nih, ada bedanya. Coba lihat. Untuk tiga, coba. Minus 100 sama 100. Oh, Klik shareholdernya, yang Bu. Moonstock 3 Om. Bukan yang Moonstock 3 Om. Ke bawahin. Tadi dulu. 20, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, OTPS. Tuh. Klik numbernya, Bu. Hah? Klik number. Number? Number of shareholder kan? Ininya nih. Oh, pantesan beda. Ya, udah sama Om. Si aja udah saya kasih tahu berapa kali, cuman karena dianya day trade dia nggak dipakai kan. Ya dipakai, ini saya baru tahu makanya ada one week freeze return. Kemarin kan nggak ada kan? Hah? Iya kemarin kan nggak ada yang ini ya returnnya kan? Ini Nggak saya juga ada. baru tahu nih Om buka ini saya baru tahu. Oh saya nggak pernah pakai. Ini saya udah menemu PTPS itu bukan dari ini loh, bukan dari rumus-rumus stok ini. Dari harga 180-an juga dulu kan. Dia saya nemunya dari day trade itu. Nih, ada pertanyaan nggak? Finansial kolomnya mak sama. Ini soal rumusnya udah ditulis? Udah Om rumusnya. Udah ya, udah ya. Nah, sekarang nih yang menentukan itu cara screeningnya. Misal ya, kita yang mau stok dulu ada yang bagus gak? Nah, ini kayak misalkan PTPS kan satu minggu ini udah naik 90%. Jangan kejar ya, jangan kejar ya. Itu terlalu beresiko ya, terlalu beresiko. Nah, kalau misalkan kita lihat aja dulu auto nih ya, yang mendekati ini satu bulan ini monstoknya itu udah kepemilikannya udah turun 19%. Coba di 3 bulannya ada gak? Nah, ada juga kan di 3 bulannya juga. Oh, berarti ini selama 3 bulan ini baru 13% lah, 13%, berarti sama ya, berarti nggak beda jauh ya, nggak beda jauh ya. Nah kita lihat ya, auto ini kan udah naiknya berapa persen nih? Auto udah naik 8% ya, selama satu bulan ini udah naik 8%.
selama 3 bulan udah naik 8% juga. Nah, ini harusnya ada MA yang diacak-acak. Nah, lihat siklusnya sama. Ini Oktober. Oktober ada kepemilikan saham sekitaran 7.000. 7.000 ya. 7.000. Dan kebetulan per Januari update itu penurunannya udah 50% lah ya. Dari 7.000 sampai segini dikurangin aja lah hampir 50%, 40%-an. Oke. Ini udah masuk memenuhi syarat. Beda kayak yang tadi ya. Beda kayak yang tadi. Banyak 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 gitu merahnya tapi nggak kemana-mana harganya. Nah, ini lanjut kita ke chartnya. Kita ke chartnya. Nah, lihat yang tadi saya bilang ya, yang tadi saya bilang. Saya di sini, saya di sini cuman memakai cuman memakai 2 MA. Yang pertama ada MA 20 yang garisnya warna kuning. Yang kedua ada MA 60 yang garisnya warna hijau. Nah, di sini ada poin menarik lagi. Selain MA-nya itu MA 20-nya ini dijebol, ada spike volume. Ini kelihatan nih, spike volume. Kelihatan kan? Nah, makanya saya bilang, kenapa saya munculin syarat naik di atas 7%? Kan 1 minggu ke belakang ya. Ini hitung 1 minggu ke belakang ya. Ini hitung 1 minggu ke belakang. Nih. 1 minggu ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nih, dari 2000 berapa ini? Nih, dari 2000 berapa? Ya, dari sinilah ya. Ini dari 2100 lah. Dari 2100 sampai 2300 itu kan ada kisaran 8% ya. Ada kisaran 8%. Dan dari titik 0, 8%-nya itu selama 1 minggu itu udah ngebreak MA 20. Tadi saya bilang mau pakai time frame daily, mau pakai time frame 1 menit, mau pakai time frame 5 menit, mau pakai time frame 10 menit, kalau itu kenaikannya di atas 7% pasti ada MA yang dijebol. Nah, ini di time frame daily ternyata dijebol. Ini saya nggak pakai indikator MACD, nggak pakai eh, apapun ya, ini pakai TA biasa. Nah, ini kalau misalkan kita tarik trendline, kalau kita tarik trendline, nah ini kan hampir hampir mau ngejebol kan, hampir mau ngejebol kan, hampir mau ngejebol trendline-nya, walaupun sempat patah. Tapi udah patah belum trendline-nya? Belum patah. Keringnya ada, keringnya ada, keringnya ada, volumenya ada. Sekarang tinggal syarat bandarmologinya. Apakah ada selama 1 minggu terakhir? Ada, masih retail ya, masih retail. Ya, ini sebenarnya kalau kayak gini masih belum oke ya. Kalau misalkan kita ngikutin kayak gini, walaupun ada BK di sini, tapi BB-nya, si AK-nya ini sellernya masih terlalu tajam. Cuman ini ada syarat yang udah mulai terpenuhi, gitu. Ada syarat yang mulai terpenuhi. Yaitu apa? Kepemilikan sahamnya sudah mulai berkurang dan apa? Dan tadi kenaikannya itu udah melebihi dari MA 20-nya. Ya kalau misalkan kita mau aman ya nunggu dulu break dari trendline sininya ya. Kalau mau aman mau nunggu dulu dari break trendline sininya ya nggak apa-apa. Atau kalau misalkan kita tetap mau entry dan biar dapat harga bawah, berarti kan kita bikin area sideways sini, area sideways sini. Area sideways sini juga area sideways sini juga kalau misalkan shadownya sampai sini kan udah pasti ngelewatin nembus trend line-nya.
dan si grafik dari si MA-nya ini lama-lama pasti ke atas. Yuk kita buktikan berdasarkan MACD. Kita pakai MACD. MACD atau stokastik dulu deh kita munculin. Eh, Stokastik itu biasanya pakai yang berapa sih? 1433 ya? Jarang pakai kayak gini. Mana MACD? Nah, tuh MACD-nya tuh lihat tuh. Udah mulai udah mulai balik arah. Ya kalau misalkan mau diperjenan tinggal nunggu dikit lagi lah ya. Tinggal nunggu dikit lagi lah ini. Ini kan udah kelihatan garisnya nih. Ya saya bukan aliran kayak gitulah. Udah kelihatan lah. Tapi udah kelihatan kan nih. Ini ada Mas Wiwi kan yang ahli ini kayak gimana menurut sampean pandangan TA-nya? Itu ada di Virginia sih Om. Ya Kemarin. kan? Ya, dari November. Nah Coba. makanya saya bilang kalau misalkan pakai eh, sinkron kan tanpa Iya. saya bilang ini baca TA kayak gini, tanpa saya munculin LACD-nya, si formula keringnya itu udah memenuhi syarat gitu. Downtrendnya kan udah mulai mau patah, MA-nya udah mulai ditembus. Cuman kita berani atau enggak entry-nya. Kalau mau aman ya kita tungguin dulu trend line-nya patah. Kenapa saya bilang kalau mau aman gitu? Karena secara bandarmologi itu masih ada fase distribusi dari si AK ya. Walaupun si AK-nya ini bukan ngeguyur ya. Kalau ngeguyur itu udah pasti matahin tren. Ini enggak ya, enggak ngeguyur karena udah downtrend banget ya. Udah udah downtrend banget. Nah, kalau misalkan kita alirannya TA, ini abaikan aja bandarmologinya. Ini kan ada divergen tuh. Ini TA-nya udah mulai balik arah, terus si MA-nya udah mulai ke tembus ya. Ini masuk ini kategori saham kering. Ini masuk kategori saham kering. Biasanya kalau misalkan kayak gitu, kalau misalkan kayak gitu ya lumayan lah. Ini kan kalau misalkan tembus sedikit aja misalkan bisa jadi double bottom kan? Naik sedikit aja ke sini, udah jadi double bottom kayak gitu. Coba jemasnya tuh Om. Tapi nggak terlalu jemas, imas sorry. Tapi nggak terlalu ini sih, minusnya cuma 3%. Apa? Imas, imas. Kayak tadi juga ada deh di ini, di stoknya itu. Ini mas, gak ada Oh, ini oh, di saya ada ya? yang 3 bulan apa 1 bulan. Oh iya, oh iya. Nah kalau kalau misalkan kayak gini tuh masih apa ya? Kalau chain holder, sell holdernya kecil, tapi kenaikannya udah gede, ini tuh terlalu dikit saham di publiknya. Jadi dia tuh terlalu gampang digoreng. Lihat aja, IMAS kan likuiditasnya kan tipis banget kan? Oh, ini. Nih, IMAS itu kan tipis banget kayak gini. Walaupun harganya 1.000-an ya. Kalau misalkan di harga 5.000 sih, it's okay ya. Ini di harganya 1.000-an gitu. Saya biasanya sih nyari yang di atas 20 atau 15 lah. Kayak gitu itu lebih lebih meyakinkan menurut saya. Nah ini kayak misalkan kayak gini nih saya udah pasti nggak, wah ini nggak muncul nih, ini nggak muncul nih, ini eh, harusnya kemarin ya ngeceknya sebenarnya tuh ngeceknya Jadi itu bagusnya itu ada di keduanya ya, Om. Bukan salah apa satu ya. apa Bagusnya itu di Monstock 3 ada, di Monstock 1 ada gitu ya. enggak, saya malah malah bagusnya itu kalau misalkan baru muncul di sini. Kalau udah muncul di tiga, kalau udah muncul di tiga berarti ini saham 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 kering tapi lama responnya gitu. Biasanya kalau muncul di tiga itu kayak gini kasusnya. Misalkan di satunya tuh nggak muncul nih, di satunya itu nggak muncul.
Kenapa nggak muncul? Karena kan dia nggak naik. Karena dia nggak naik tuh nggak naik naik. Karena syarat 8%-nya itu, syarat 7%-nya itu nggak memenuhi. Makanya nggak muncul. Nah, 3 bulan nih, selama 3 bulan terus, selama 3 bulan terus, selama 3 bulan terus. Eh, tiba-tiba muncul gitu, tiba-tiba muncul gitu. Ininya semakin besar terus muncul gitu. Nah, biasanya kalau kayak gitu tuh agak lama. Saya lebih senang kalau misalkan ini pasti PTPS nih sebelumnya ini pasti 30% dan naiknya itu pasti ada 7% dulu nih. Coba kita lihat ya PTPS ya. Ini kan dari bulan itu Januari ya, Januari ya. 31 Januari ya. Benar gak sih 31 Januari? 13 Januari. Ini dari bawah nih satu. Ini aja udah naik jauh. Ini harusnya udah kebaca ini. Kalau kalau di kalau kalau waktu itu buka-buka saham kering harusnya PTP sudah kebaca nih. Nah, kalau ngeliat kayak gini nih, kalau misalkan ngeliat kayak gini, ini kan nggak, nih ini saya nggak dapat nih 1 bulannya nih. Saya biasanya kalau misalkan 1 bulannya nggak dapat, ini dapat ya PTPS sebetulnya bagus ya. Ini PTPS bagus ya, bisa dimasukin. Cuman saham-saham kayak gini nggak ngasih returnya nggak gede-gede amat sih, paling 30%-an, paling 20%-an. Nggak gede-gede amat lah. Kalau kayak gini nih, ini soalnya masih 19. Nah ini nggak muncul nih, nggak muncul nih. Ini nggak muncul nih. Oke lah naiknya gede, oke lah gede gitu, cuman nggak kering gitu, nggak kering gitu, nggak kering buat apa gitu, buat apa itu, mendingan buat dijadiin, kalau misalkan nggak kering itu buat, daripada saya beresiko, lebih baik saya buat day trade aja gitu, buat day trade atau swing pendek aja gitu. Sedangkan saham kering yang saya maksud itu saham kering yang harus ketika saya hold itu aman gitu. Nah baru saya lihat nih di 3 bulan. Nah 3 bulan kayak misalkan VKTR nih, ini VKTR kan harusnya kemarin. Ya kan? Coba kita bukanya 1 minggu kemarin coba. Saya yakin ini ke filter juga. Nih, kita buka ya. Kita buka ya. Ini masuk kategori di BSML, Uni, PKTR. Cuman sayang udah direspon ini inti. 3 hari kemarin udah direspon sayang gitu. Harusnya itu dibukanya itu nih, dibukanya itu ya harusnya mah rajin gitu, tiap hari gitu. Misalkan ada saham, misalkan kayak gini sederhananya. Ada saham yang masuk top gainer udah di atas 7% gitu. Udah di atas 7%. Terus wah kita bukan nih mau ke Monstock. Wah ternyata ada masuk ke screening ini. Wah ini udah yakin lah gitu. Harusnya tuh kayak gitu. Kalau mau kalau mau memaksimalkan return gitu, harus bukan malam kayak gini bukan. Ya malam gini nggak apa-apa lah. Kita ngeliat di 7% kayak misalkan sekarang ada di apa nih yang 7% ini, marketnya burik sih. Menurut saya burik banget sih ini. Coba lihat 7% sekarang misalkan apa? Acro. Acron udah berapa kali ngeprank, nggak ada deh, nggak ada, nggak muncul. Nah misal kayak PKTR ya, sebelum sebelum naik kenceng itu pasti ada tanda-tandanya dulu. Lihat nih. Coba kita bukanya 1 minggu kemarin, ini udah kefilter ini sama saham kering udah pasti kefilter. Nih, ini dari sinilah ya, nih perhatian nih. Ini kan saldo ini pasti di sini kan, di sini kan munculnya saham kering Monstock, Monstock 3 bulan ya, 3 bulan. Otomatis di sini nggak bakal muncul kan, yang tadi saya bilang kan. Saya nggak bakal nyari kalau misalkan nemu, nggak bakal buka yang gabung nggak bakal buka yang 3 bulan kecuali
yang 1 bulannya itu nggak muncul. Makanya saya bikin dua kayak gini tuh, yaitu kalau misalkan 3 bulannya nggak muncul, pasti 1 bulannya nggak muncul, pasti 3 bulannya muncul gitu, pasti ada aja gitu. Nah ini sekarang nih, ini kan sebelum naik 64% pasti ada naik dulu tuh, pasti ada naik 7% dulu tuh. Coba kita lihat aja nih, misalkan bentar ya bentar, kenapa saya nangis? Jangan digisik, jangan digisik. Nah, sekarang nih, lihat nih, misalkan nih, eh dalam 1 minggu terakhir pasti ada namanya kenaikan kan. Saya anggapnya udah, saya anggapnya kan udah muncul nih ya, udah muncul nih, udah muncul si saham keringnya ini udah muncul nih, udah muncul, tapi belum belum dia ini udah kering nih si PKTR ini anggap aja udah kering. PKTR, nah PKTR, nih. Saya anggap aja si PKTR-nya ini udah apa namanya? Udah kering ya, udah kering ya. Karena ini udah sadway panjang banget nih. Ini ternyata saya juga udah bikin garis nih. Udah bikin garis. Si PKTR-nya ini udah panjang banget nih. Nah, kita anggap 1 minggu ke belakang lah, 1 minggu ke belakang harus ada naik kenaikannya. Berarti kan kalau misalkan kita anggapnya hari Jumat, kita bukannya hari Rabu atau hari Rabu ke hari Rabu lagi, harusnya udah muncul. Nah, ini kita anggap nih 1,15. Ternyata pernah naik sampai 1,24 itu berapa persen? 3 persenan ya, 3% atau 4 persenan ya. Tapi kalau misalkan kita buka gainer, kalau misalkan kita buka gainer, ini udah pasti muncul gitu. Cuman sayangnya ini sih waktu itu saya nggak ngelihat ya ini si PKTR ini saya nggak ngelihat chartnya waktu itu nggak ngelihat chartnya ya. Saya nggak ngelihat chartnya. Ternyata kan chartnya itu ada di sini kan, ada di sini. Waktu arah dan koreksi, saya tuh cut loss di harga penutupan loh. Saya punya AVG di 181 gara-gara AVG up ya. AVG saya itu di 158 kalau nggak salah. AVG saya itu di 158 gara-gara AVG up ya. Tadinya tuh saya nemu di 150. Saya tuh nggak merhatiin tuh, saya cuma merhatiin waktu itu tuh cuma sideways doang, ini kayaknya menarik, saya HK terus tinggal dan tiba-tiba mau arah kan saya tambah, saya tambah ya. Nah, cuma saya nggak merhatiin ada resist yang baru dijebol di si VKTR ini, ada resist yang mau dijebol. Nah, makanya eh, kalau misalkan kenapa saya panik? Kenapa saya panik? Karena kan saya belinya di sini nih. Saya belinya kan di daerah sini. Ini tinggi banget loh ini dari 158 nih sempat dibawa ke 1,4 berapa gitu. Ini kan tinggi banget minusnya. Makanya saya cut loss. Makanya saya cut loss. Tapi saya nggak merhatiin cat. Cuman kalau misalkan merhatiin cat, saya mungkin beli lagi gitu. Besoknya kan langsung ditarik langsung kenceng gitu kan. Besoknya langsung ditarik sama kenceng. Nah, kayak misalkan nah ini kemarin masuk top gainer, misalkan ini naik kalau nggak salah closingnya itu di harga di berapa persen gitu, belasan persen kalau nggak salah si PKTR. Terus kita lihat ternyata muncul di VKTR ini muncul di monstock ini, entah itu di 1 bulan atau di 3 bulan, ya udah gitu, nggak usah ragu gitu. Toh kok toh walaupun BDM ini nggak bagus sebenarnya, lebih cenderung apa ya, netral ya kalau misalkan ditarik 1 minggu ke belakang itu tuh distribusi kan sekarang
BDM-nya distribusi kan. Karena apa ya? Nggak semua distribusi itu jelek gitu, nggak semua distribusi itu jelek gitu. Selama sahamnya itu sideways atau naik. Yang distribusi jelek itu apa? Saham yang turun terus dan bandarmologinya itu distribusi. Kalau misalkan kita dasarnya bandarmologi dan membaca melalui stok, oh ini big distribusi, ini big distribusi, ini big distribusi. Ya kapan kita belinya? Kita udah takut duluan. Padahal padahal yang jelek distribusi itu ketika orang yang menjual dengan harga yang lebih rendah. Nah sekarang apa bedanya? Sima jual misalkan, Sima jual 100.000 loh, tapi Sima jualnya di arah itu bukan itu distribusi secara bandarmologi. Kalau misalkan retailnya itu tersebar luas, Sima jual 100.000 dia harga itu distribusi. Cuma Sima distribusinya ngeganggu harga enggak, dia jualan di atas gitu. Makanya kalau distribusi selama distribusinya jualannya di atas ya nggak masalah, it's okay, dan TA-nya masih baik-baik aja, it's okay gitu. Beda kalau misalkan kasusnya kalau kasusnya lagi turun dan itu distribusi itu nggak sehat gitu. Nah ini kan kalau misalkan kita acuannya cuman wah ini tuh saham kering loh. Ya udah ngapain ragu, ini kayak auto kayak gini gitu. Auto ini ya coba aja nanti sekarang harganya berapa nih. Auto sekarang harganya berapa? Nih tandain ya. Sekarang harganya dua dua ya dua 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 200 2.200 sampai 2.300 lah. Coba 1 bulan ke depan pasti ke 3.000-an. Nah, cuman hati-hati ya sekarang sampai sehingga seenggaknya hati-hatilah sebelum siapa yang menjadi presidennya itu hati-hati. Karena kalau misalkan yang jadinya satu atau kalau yang jadinya dua atau tiga itu udah pasti bagus ya. Ke bursa saham itu udah pasti bagus kalau yang jadinya dua atau tiga. Kenapa? Karena visi misi dari dua atau tiga itu lebih mengedepankan investasi dari IKN-nya. Sedangkan kita tahu banyak perusahaan-perusahaan yang menginvestasikan ke IKN-nya. Beda kalau misalkan yang jadinya 01, itu market itu pasti lebih cenderung ke bearish dulu. Karena apa? Nggak ada proyek di situ, nggak dijelaskan dia bakal menghentikan IKN, tapi bukan menjadi skala prioritas. Kalau bukan jadi skala prioritas, udah tentu ke market itu investor itu bakal naik. Makanya jangan aneh kayak misalkan ada Cialin, ada Ellen May, ada Komai, yang nggak mungkin mereka itu bakal ngedukung paslon 01. Kenapa? Karena mereka itu menginvestasikan duitnya itu besar. Dan ketika ya mereka itu pasti egois dengan duit itu pasti egois itu, mereka itu pasti takut kehilangan duitnya karena udah masuk gitu. Beda sama kita kita gitu, kita mah santai aja gitu. Nah, saya santai-santai aja gitu ya. Friska ngerti sama aja kemarin sempat diskusi sama saya gitu. Eh, saya nanya kan, saya nanya waktu itu milih paslon berapa kata dia tuh. Nggak, ya yang jelas yang bukan 02 tapi yang ada gitulah, ya berarti 03 kayaknya, kayak gitu. Intinya kalau yang investor-investor gede, trader besar itu pasti memperhatikan. Nah makanya nanti ini sampai tanggal 30 Maret ya bursa swing ini nggak bakal semenarik day trade itu. Jadi hati-hati aja. Ini cuman sebatas teori teori saham kering. Tapi kalau saham kering seharusnya itu berdasarkan data ya, berdasarkan data bukan berdasarkan akumulasi ya. Kalau akumulasi kan butuh lama banget. Kalau misalkan si saham kering ini kan kayak orang yang udah berkurang, kabur berkurang, tapi harganya nggak turun dan kecenderungannya syarat naiknya itu ada. Kenapa harus ragu?
Gitu. Ada pertanyaan soal saham kering? Tapi saham kering perlu tambahin bandar distribusi gak, Om? Apa? Perlu ditambahin bandar distribusi gak? Enggak. Enggak. Kan saya bilang, kalau apa ya, kalau kita terlalu mengacu, jadi tempatkan tempatkan teori di tempat yang semestinya gitu. Kita nggak bisa, kayak misalkan kita nggak bisa memaksa, kita kita nggak bisa memaksa teori day trade itu harus bagus buat di swing gitu. Kita nggak bisa, karena ada syarat namanya ada akumulasi, ada distribusi kayak gitu. Nah sekarang kayak bandarmologi. Kalau misalkan bandarmologinya distribusi tapi harganya naik, teori itu nggak relevan gitu, nggak relevan. Sedangkan tool itu berdasarkan eh, membaca bandarmologi itu berdasarkan supply demand doang. Di mana ada yang distribusi banyak, itu disebut distribusi. Walaupun distribusinya di harga putih. Nah sekarang apa bedanya kayak gini? Misal ada yang kayak gini. Nah sekarang teman-teman ada yang enggak WBS sekarang udah dibaca masuk kemananya. Dia kan pakai pakai blokernya banyak. Misal kayak gini, ada yang mau ngejual di harga ARA. Oh saya pasang nih, saya pasang di harga ARA jebrot gitu. Misalkan 100.000. Terus ada si emak, ada Om Radar, ada ada intinya saya udah calling koma sama anak-anak CML. Ini ambil nih barang saya, ambil barang saya. Nah, diambil lah sama kalian gitu kan, diambil lah gitu. Yang terbaca dalam bandarmologi apa? Distribusi. Karena yang karena satu orang mendistribusikan kepada banyak orang. Tapi momen 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 baca momen momen menganalisa bandarmologinya itu kurang tepat di saat sahamnya harganya naik gitu. Jadi kalau saham kering nggak kayak gini. Ya ini contohnya lah PKTR lah. PKTR kan bandarmologinya distribusi, tapi harganya bisa naik tuh sampai di atas 50%. Itu beda misalkan kalau misalkan kita murni ya murni analisanya berdasarkan bandarmologi ya, beda lagi ya. Ini kan lagi ngomongin saham kering. Bedakan antara saham kering sama bandarmologi call. Kalau semudah itu, kalau semudah itu bandarmologi dipakai, ya kenapa kita nggak nyontek aja setiap setiap postingan dari Pak Frans di Telegramnya yang selalu bilang top akumulasi, top distribusi, toh ada akumulasinya. Nggak sesimpel itu kan. Tapi sampling ini simpel, asalkan kita tahu caranya, gitu. Ya, saya bilang kalau misalkan 1 bulan yang nggak nemu, baru saya cari ke 3 bulan. Ini di 1 bulannya kan nemu, 1 bulannya nemu ada auto, 3 bulannya ada nemu VKTR, cuman udah telat karena kita bacanya baru sekarang. Ya kalau bacanya kemarin-kemarin ya ya PTPS juga lah ya, PTPS juga lah ini telat lah. Coba bacanya awal bulan. Nggak mungkin tuh ke skip ini PTPS gitu. Ah, nggak keskip Om PTPS mah. Ya si Ma mantau terus. Setiap base JP tuh cuan itu PTP. Tuh. Enak. Makanya saya di grup tuh udah apa ya ngoceh mau ngoceh apa ya udah ada si emak. Udahlah, saya juga nyontek. Makanya saya diem aja. Saya jarang trading banget. Udah saya udah trading udah berapa ya? Udah berapa lama ya? Saya baru trading baru kemarin lagi. Baru trading baru kemarin lagi. Saya nggak fokus waktu main-main tuh nggak fokus tuh. Saya ikut-ikutan itu soalnya kayak kayak nyari-nyari data kesalahan KPU kayak gitu. Waduh pusing. Makanya sampai sakit tuh saya tuh beneran sakit tuh gara-gara kayak gitu. Sampai disuruh tobat. Saya sampai ngurusin kayak gitu tuh sampai tiap malam tuh saya
cari data ini salah dilaporin kan, saya ada grupnya, dilaporin gitu. Sampai terakhir saya mau diajak buat jadi saksi di kecamatan, ah enggak lah, udah nyerah lah, kerjaan saya juga jadi nggak bener saya. Jadi udah tobat tau. Udah tobat sekarang, mendingan mikirin diri sendiri dulu. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Ini tahu saya ngomong tuh nggak pernah ada yang nggak rame. Ayo tanya-tanya. Yang banyak. Jangan sia-siakan. Kapan lagi Om Iseng mau begini? Saya mau nanya tapi out of context sih Om, bukan yang saham kering. Apa aja, saya mah, saya Iya udah nggak itu ada Bebas. rahasia lagi. apa Nggak ada cara rahasia lagi katanya. Tidak ada dusta lagi di antara kita ya. ini sih Om, apa kayak cara kita tahu nih kalau saham tuh lagi sideways itu lagi dikumpulin terus mau naik lagi itu gimana sih Om caranya? Oh iya, Oh iya, saya mau ngomongin teori bid over dikit ya. Teori bid over ya. Nggak tahu ya versi Sima, saya nggak tahu Sima, pandangan Sima kayak gimana sekarang. Soalnya saya nggak merhatiin grup juga. Cuman kayak gini, rata-rata. Misal ya, saya buka. Mana sih lain? Besok malam aja ya Om, Zoom lagi. Ntar hari Kamisnya tinggal live threadnya. Besok tuh, besok lusa tuh saya ke Bandung. Besok lusa tuh saya ke Bandung. Tapi saya pasti menunaikan, kayak kalau udah punya janji saya pasti menunaikan semua yang udah saya janjiin, pasti saya tunaikan. Tenang saja. Yang top gainer itu enak banget lah. Nah, sekarang saya mau ngomongin kayak gini dulu ya. Saya ngomongin bid over. Saya anggap kayak gini. Ini anggap coret ya, anggap coret ya. Ini ya, yang GGRM baca ya, yang GGRM. Misal ya. Kemarin kalau nggak salah, Om Agassi atau siapa ya yang nanya frekuensi itu penting gak sih di emak tuh? Om Agassi ya, kalau nggak salah ya, yang nanya kayak gitu ya, di rumahnya emak tuh. Hmm? Oh di rumah. Iya, yang di rumahnya emak tuh. Kan di Tahu rumah siapa? itu ngobrol Om sini. Agassi deh kayaknya. Gak ada yang nanya sama saya Lihat soalnya. ada yang ngobrol-ngobrol sama saya tuh, frekuensi penting nggak Om? Kata saya penting, ngeliatin frekuensi aja bisa. Iya Om. Saya bilang kayak gitu. Terus saya terakhir kan saya bilang tuh Ali itu bagus, saya bilang kayak gitu, kayaknya bakal di atas 100%, saya bilang kayak gitu. Nggak tahu tuh ada yang hal apa enggak. Nah, sekarang kayak gini, misal ya, saya lagi ngomongin bit over. Ini ada frekuensi nih, ini ada frekuensi, ini ada frekuensi, ini ada frekuensi, ini ada frekuensi. Tanpa kita buka, namanya isi bit overnya ya, tanpa kita buka isi bit overnya. Pertama, saham yang bakal naik itu kayak gimana sih? Tentunya kita harus acuannya TA ya, harus acuannya TA ya. Kalau misalkan TA-nya ada di area resist dan kebetulan si bidnya itu nggak diisi, si bidnya itu lebih cenderung kosong ya, lebih cenderung lebih besar oper daripada bid. Ya kita anggap aja lah, anggap aja ini 1.000 gitu, ini 1.000 gitu, ini 1.500, ini 2.000 gitu, ini 2.000. Nah di sini ada yang 15.000, ada yang 15.000, ada yang 20.000, ada yang 21.000 gitu. Ya pokoknya lebih besar dari itulah, dan kebetulan di area resist, dan kebetulan lagi nih, dan kebetulan lagi frekuensinya ya, kebetulan lagi frekuensinya. Nih, ini kelipatan puluhan, misal ini kelipatan 18, 30, 70, 17, 39 ya, ini kelipatannya yang di sini cuma 9, 8, 7, atau ada 10, 1, ada 7, ada 8. Kalau kayak gitu kecenderungan itu bakal bikin naik. Dengan kita ngelihat frekuensinya. Nah, beda kalau misalkan kayak gini, ini seimbang nih, ini seimbang, ini seimbang, ini seimbang, ini seimbang ya, ini seimbang, frekuensinya seimbang. Terus bit overnya sama kayak tadi, ini lebih tebelnya sama, ini lebih tebel, ini lebih tipis.
Nah, kalau kayak gitu, kecenderungan itu bakal dibawa turun. Kecenderungan ya, kecenderungan saya bilang. Karena nggak semua kayak gitu. Terus ada lagi kayak gini, ada lagi kayak gini. Pernah ngelihat ada ini bid, ini over, ini bid, ini over. Misal di sini bidnya itu ada 20.000 gitu. Ada 20.000 misal 20.000. Di sini ada bidnya itu 33.000 gitu, 3.000. Terus di sini ada bid yang tebal lagi 20.000 gitu, 20.000. Tiba-tiba ini mau habis. Ini diisi lagi, ini mau habis, ini diisi lagi. Tiba-tiba terus keisi lagi. Menurut teman-teman itu bakal naik apa bakal turun? Kalau saya sih seringnya kalau kayak Turun. gitu nanti yang kiri pindah ke kanan om. Seringnya kayak gitu ngeliatnya. Udah mau habis kanannya, kirinya tebel, tau yang kiri malah ke kanan. Turun sih. Case-nya kalau misalkan kayak gitu tuh kecenderungan tuh turun. Kenapa saya bilang kayak gitu? Ini ini ngomongin psikolog market ya. Ini ngomongin psikolog market. Saya memposisikan diri sebagai bandar. Saya memposisikan diri sebagai bandar. Misalkan, kenapa saya bikin satu papan di bawahnya itu tebal, di sini itu tipis, tapi diisi terus, tapi di sininya tebal. Saya mau jualan harus bikin ada optimis market. Dengan cara apa? Bidnya habis diisi terus, bidnya habis diisi terus, bidnya habis diisi terus. Karena udah banyak orang yang berpikiran ketika bidnya habis diisi terus, bidnya habis diisi terus, itu bakal ditaikin. Nah, sekarang rata-rata kalau misalkan dia harganya udah di atas ya, harganya udah di atas, harganya udah di atas. Terus nemu kayak gini, kita jangan dulu beli nih, jangan dulu beli. Ini pasti dibawa turun. Kenapa? Ini pasti diisi lagi nih. Ini nanti udah mau habis ini diisi lagi. Karena apa? Ketika saham udah naik ke atas dan ada terjadi bid seperti ini, bid over seperti ini, artinya si bandar itu tinggal membuang barang sisanya. Nah, makanya dia bikin tebel nih. Marketnya dibikin tebel, satu bit di bawahnya. Kalaupun ini habis dan dia bisa menjual ke segini, dia bakal tetap untung. Karena fee bandar beda dari kita ya. Nah, makanya kalau misalkan nemu nemu bit segitiga kayak gini, saya bilangnya bit segitiga ya, bit segitiga ya. Bit segitiga kayak gini. Ini tebel, yang atasnya tipis, yang ininya tebel, tapi udah mau habis tiba-tiba diisi lagi. Itu lebih baik kita nunggu dulu kecuali ada syarat TA ya, kecuali ada syarat TA misalkan ini ada syarat TA di sini gitu ya, ada syarat TA di sini lah ya. Nah, kecuali si bitnya itu si opernya itu ada di area TA ini. Nah, kalau misalkan kayak gitu kita nunggu dulu jebol aja, lebih baik kita nunggu dulu jebol aja. Itu kemungkinan bakal ditaikin. Cuman kalau misalkan eh, sahamnya udah naik dan muncul bid over kayak gini, ini kecenderungan bakal dibawa turun. Yang bakal dibawa naik itu kayak gitu. Kalau frekuensinya ini lebih kecil, tapi frekuensinya sedikit, tapi overnya tebel, frekuensinya banyak, tapi bitnya tipis, itu biasanya dibawa naik. Gitu. Itu diberatkan yang di bid itu retail, yang di offer itu bandar Om ya. Yang mana nih? Lagi ngomongin yang mana nih? Enggak, yang frekuensinya yang kanan kan tipis, itu diberatkan bandar ya. Oh Tapi iya, offernya banyak ya. Terus yang kiri bidnya frekuensinya banyak, tapi bidnya tipis, itu diberatkan retail ya tadi ya. iya, betul. Gitu. Kalau pokoknya kelihatan banget deh, kelihatan banget. Pokoknya makanya pentingnya apa ya? Pentingnya sekuritas yang ada frekuensi bisa dibuka itu ya kayak gitu, bukan buat gaya-gayaan sebenarnya. Nah sekarang nih, saya percuma kalau misalkan saya bilang pakai teori top gainer, misalkan ya kayak saya soalnya kemarin sempat pakai Becky, saya sempat pakai Becky.
Karena Becky fee-nya kan murah ya, saya murah banget 0,3 ya, 0,3 0,23 murah kan Becky saya kan. Nah, saya sempat pakai Becky. Terus waktu dulu trading sama apa ya saya tuh ya? pakai pakai cara saya CP, pakai top gainer, eksekusi. Perasaan ini saya HK ya, tapi kok nggak beli-beli. Wah ternyata nggak cocok sekuritas. Sekuritasnya delay. Ya sayang kan momentum 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 10 detik aja sayang loh. Ah, kalau misalkan ada potensi saham gap up kayak gitu. Mau tanya Om, kalau bid over sama sama tebel, cuman pas dibuka di bid tebel posisinya antrian atas. Kalau over tebel antriannya di bawah. Apa sih? Tebel posisinya antrian atas. Kalau over antriannya di bawah itu jelek dong. Kalau harganya masih di bawah, bagus. Kalau harganya udah di atas, hati-hati. Saya sering kemakan tuh sekarang-sekarang. Saya nganggap, oh ini bid bid isi ya, bid isi ternyata cuman manipulasi doang. Nah, coba sekarang kita tanya nih, bid over Persima nih, kita kita gimana tuh? Bang ngomong mah, Ah, ya gitu sama aja, Om. Nih kalau bid ya bid over ya begitu buat bid ditampung itu ya kalau harganya di TA-nya tuh lagi satu gitu. Lalu bentar ya Om ya. Nah, saya belum tidur nih. terus lagi sibuk. Nah, sekarang soal top gainer dulu ya, soal soal top top gainer dulu. Nah, ini karena nggak bisa dibuka CP-nya, ini sayang banget ini nggak bisa dibuka CP. Apalagi ya, saya punya. Emang di CP bisa diedit gitu Om, top gainernya. Bukan diedit, kasusnya kayak gini aja nih, misal kayak gini nih. Saya ini kan masuk top gainer nih, top gainer ini muncul nih, ini top gainer kan. Ini Hmm. apapun yang naiknya kenceng ini masuk top gainer. Nah, cuman kalau misalkan udah momennya udah momen sideways, atau udah siang gitu kan, udah siang kan kita kan ragu ini saham yang masih bagus yang mana gitu, ini saham yang Hmm. potensi lanjut besoknya mana gitu kan. Nah itu bisa bisa pakai top volume, di filter pakai gainer. Ini kalau ini ternyata munculnya cuma gini doang tuh. Ini nggak kalau di kalau di kalau di Mirai gini doang nih. Kalau di CP saya muncul volume, saya pencet volume terus muncul di ceng ini. Ini tuh udah yang ke filter di atasnya itu udah saham-saham yang secara returnya tinggi dan volumenya itu Udah liquid secara gitu. daily-nya itu eh, lebih besar gitu dari hari sebelumnya. Hmm. Hmm. Ini kan enggak tuh saya buka tuh, ya kan? Enggak kan? Hmm. Coba ya, kalau EP ya. Nah, saya nggak bisa ngejelasinnya kalau mati ya, saya baru tahu. Coba nih, kalau misalkan volume, nih top volume ya, sama ya, top volume. Ini kan yang volumenya doang. Ceng, ceng, ceng. Ini ya, tuh. Nggak bisa. Ini tuh susunannya tuh kayak gini tuh, ngacak. Nanti ada forum lagi di sini gitu. Ngacak gitu. Sedangkan sedangkan si CP itu rapi. Gak ngerti saya juga aneh gitu. Makanya CP itu unik. Unik gitu. Saya nemu-nemu running trend aja dari CP. Nih, kayak misalkan sekarang saya setting running thread di sini ya. Running thread di gimana sih running threadnya tuh? Itu Om yang di Nanti bawah tanda gambar ini. jam tuh yang tanda jam. Iya, yang jam. Bawahnya. Nah Ini. itu. Nah. Oh iya. Bu, Mana itu cara? preset di IG diliatin. Hah? Hmm? Preset Apa? di IG diliatin. Saham Enggak, kering. enggak ininya kan enggak ada rumusnya.
Kalau malam nggak bisa kayaknya Om. Nggak ada nggak ada tulisannya juga Moonstock. Iya ya, kok nggak ada sih, nggak ada filternya. Ya kan Kayaknya nggak jalan gara-gara tuh. Ah, udah udah ada ininya ya. ada kemarin. Iya, biasanya ada. Apa karena udah ada ininya apa? Droxum itu kan XC, YP, KK. Oh, stop. Oh iya. Oh iya nggak ada ya. Kemarin ada loh. Berapa hari yang lalu. Kalau itu yang itu tuh, samping kotak tuh. Samping kotak. Nah, Iya, itu. Heeh. tuh nggak bisa di sini tuh cuma kayak gini doang tuh. Tuh cuma bisa ngefilter yang HK-nya doang. Tuh besar volume doang. Nggak bisa, udah paling canggih itu CP. Paling canggih itu CP tuh. Tuh kalau misalkan ada yang belum bikin CP tuh, bikin aja tuh lewat referralnya si Beli Yoga tuh, lumayan kan masuk grupnya dia. Cuma modal 100.000 doang. Gak bisa yang pokoknya ya. Nanti nanti kita lanjut ya, yang berarti saya masih punya utang top gainer sama CP, sama nanti live-nya sama si Mat ya. Nah, pokoknya pokoknya running trade saya RN running trade saya itu pakai rumus mode HK. Pertama mode HK, Nah, tulis tuh, yo. mode HK. Jadi saya ngefilter saham-saham yang cuman HK doang, yang cuman HK doang. Jadi kalau misalkan ada yang haki, itu nggak bakal muncul. Ya buat apa saya? Buat Om, apa maaf saya potong Om. ngikutin orang jualan, orang saya mau beli? Om, maaf potong. Itu Ya, yang mode HK-nya ya setnya dia yang sell, sell apa ya? Buy sih? Sel. di CP, Iya yang CP, sell. sell ya. Iya. Nah, pertama mode HK, pertama mode HK. Udah tahu kan cara settingannya kalau yang CP. Kalau kalau di Monster Trade itu malah kebalikannya ya, yang buy at over ya. Kalau di EP ya. Pertama itu. Yang kedua, volume harus lebih dari 3. Volumenya harus lebih dari 3. Kenapa lebih dari 3? Karena saya untuk menghindari yang spam lot cuma satu, dua, itu buat apa? Nggak enak dipandang, dilihat, dan diraba, diterap. Hmm? Nggak enak. Nah, yang ketiga, saya nyari saham yang kurang dari atau sama dengan 7%. Jadi saham yang naiknya di atas 7% itu nggak bakal muncul di running trade saya. Karena Hah? apa? Buat apa saya buat apa saya ngefilter pakai running trade kalau misalkan udah di atas 7%? Ya itu mah di top gainer aja. Rugi dong. Oh, ini settingan baru nih, Om ya. Ya iya. Nah sekarang sekarang fungsinya running trade apa? Fungsinya running trade itu untuk mendeteksi saham sedini mungkin kan? Iya kan? Kemarin 15 ya, Bu. Apa? Kemarin 15 ya. 15 kemarin nggak ada kurang dari 7%. Cuma nggak ada tuh, ya Om ya, nggak ada ya kan? Nggak ada Nggak kemarin. ada, kemarin tuh cuma di atas 3 doang. Nggak tahu ini sejak kapan ada nih. Saya juga baru tahu. Omset itu sih mah juga belum dikasih tahu kalau ini mah yang Iya tujuh tuh. persen ini. Kalau settingan itu bisa pakai sekuritas lain nggak? Saya bilang nggak bisa. Saya kan udah bilang. Cuma Bakal CP doang yang beda. canggih bisa kayak gitu. Rugi kata saya juga yang nggak punya CP. Ini Iya, sekarang saya tuh kayak udah gini. Kenapa kenapa coba-coba pakai running fungsi trend. running trade itu apa? Orang orang ngomong ngomong pusing baca running trade itu karena apa? Karena yang beli, yang jualan juga dia munculin di running trade. Terus yang sahamnya udah naik kenceng di atas 15% juga dimunculin ke running trade. Gimana? Gimana saham mata mata nggak puyeng coba. Tapi kalau misalkan kita cuma ngefilter di running trade yang munculnya HK doang, HK doang, HK doang, ya enak.
Nah sekarang kalau misalkan saya eh, apa namanya munculin yang di atas 15% atau di atas 7% di running trade, terus buat apa fungsinya top gainer volume yang nantinya saya bakal jelasin? Rugi dong. Sorry ya. Iya, sorry ya gitu. Kita itu kita itu harus cerdas gitu. Kita itu harus cerdas gitu. Apa ya? Saya bikin quote baru, bikin quote yang terakhir tuh. Quote saya itu seperti ini. Quote saya itu seperti ini. Pintar itu pintar itu hanya definisi dari orang yang belum tahu menjadi dari orang yang belum tahu kepada orang yang tahu. Nih teman-teman nganggapnya itu emak itu pinter, saya itu pinter karena belum tahu metodenya. Nah sekarang kita sama-sama tahu, sama-sama pinter. Nah tapi cerdas itu apa? Cerdas itu di mana apapun kondisinya, market seperti apapun kita bisa mencari solusinya. Nah makanya jadilah pintar dulu dengan mengcopy apa yang orang tahu, lalu cerdas mencari solusi ketika kita buntu tidak menemukan jalan. Gitu. Quote dari Om Iseng. Gitu. Masuk logika gak running thread saya? Masuk Om. Ya Masuk. kan? Iya. Nah, makanya jangan aneh, jangan aneh. Si sebenarnya bukan karena mata saya yang canggih, mata si Ima yang canggih bukan, karena ada filter, ada bantuan tool yang ngebantu mata kita nggak siwer gitu. Nah, sekarang orang orang kan orang siwer ngeliat, banyak banget aneh thread. Makanya hal kayak gini itu nggak bakal saya share gitu. Kecuali saya itu udah percaya sama orangnya gitu. Nah sekarang kalau misalkan terlalu banyak yang tahu kayak gini, yang tahunya itu ada 100 orang, satu orangnya itu maka 1000 lot, ya saya nggak kebagian barang dong, rugi dong, gitu. Makanya ya karena saya udah percaya aja gitu ke teman-teman, makanya saya share gitu. Kan saya bilang juga kan di apa ya CML mah ya udah grupnya satu aja, ngapain bikin grup lagi ya kalau misalkan ada yang nggak mau ikut dengan eh, dengan tawaran emak yang menawarkan hal seperti ini dan si emaknya menawarkan seikhlasnya gitu, ada yang ya seikhlasnya gitu ya, rugi gitu menurut saya, rugi gitu, nggak rugi gitu, Hmm, rugi aja gitu menurut saya, rugi gitu, karena kalau misalkan kita nggak mau berpikir, kita harus mau menyontek gitu. betul, tuh kayak misal udah ngasih tahu tinggal nyontek deh. Iya kan saya gitu sekarang, kalau saya nggak mau mikir kan nyontek ke Sima, karena saya udah ngasih makanan ke Sima tuh, udah ngasih makanan buat Sima bertahan hidup di market. Terus dasarnya apa coba kalau Sima suatu saat, mak saya nyontek dong, Sima tiba-tiba pelit, saya bisa bilang anak durhaka tuh. Lalu saya jadi batu lagi ya. Iya, makanya begitu. Ada pertanyaan? Lanjut cara bacanya Om. Gak bisa, orang capeknya nggak bisa. Gimana sih? Nanti aja lah praktek, kita langsung praktek nih. Eksekusi nanti kalau muncul top gainer kayak gimana. Nanti ciri-ciri bid over kayak gimana. Itu nggak bisa dijelasin kalau marketnya tutup. Karena kondisi bid overnya pun berbeda. Market tutup dengan market running. Ya gitu. Yang penting sekarang sekarang pertanyaannya kayak gini lah ya. Pertanyaannya kayak gini. Gak mungkin teman-teman mau gitu. Gak mungkin teman-teman itu sampai ngikutin emak terus kalau misalkan nggak ada manfaatnya gitu. Ya bahkan dari teman-teman di sini dari CML kan ada yang ngikutin dari saham anak kantor dari bootcamp ke pertama bahkan ya. Ada yang ketiga gitu. Berarti kan eh,
Di situ teman-teman itu percaya gitu dengan metode ya saya gitu. Terus dengan teman-teman mengikutin aja saya udah punya respect gitu, udah punya respect, oh ini orangnya loyal gitu. Itu tuh bukti seleksi alam aja gitu. Itu tuh bukti seleksi alam aja, bukan tentang uang gitu, bukan tentang uang yang didapat dari kelas itu seperti apa, bukan. Saya tuh kayak kemarin aja ketemu teman-teman di JIS terus kumpul di SIMA aja senang gitu. Buat apa gitu, buat apa lagi yang mau dicari gitu, kalau misalkan kita bisa cari bareng-bareng di market, kenapa kita harus cari cari di kelas? Makanya saya bilang udah ke SIMA tuh, kalau saya udah mau buka-buka nih ke teman-teman, ya udah kalau misalkan itu mah ini aja, terserah teman-teman aja gitu, Hmm. begitu. Tuh, Gimana akhirnya om? kan Om penantian trading. panjang. Kalau di Kenapa? kalau di FPI itu tuh saya tuh cuma buka buat bid over aja di HP itu. Kalau kalau trading di HP itu saya udah pasti murni pakai cat menitan. Udah, malah jarang trading, malah saya nyontek ke emak kok. Saya juga sering tuh ngintip-ngintip di grup tuh tanpa baca tuh, tanpa komen. Toto haka dia. Saya tuh Ngintip-ngintip sering haka. gitu tuh, karena ya udah, kalau kalau apa ya, saya buat orang yang udah saya percaya dan dia nggak bakal ngebohong-bohongin, ya buat apa saya ragu ketika si Ima bilang ini bagus. Si Ima aja ngasih tahu saya saham apa higien ya, menjawab saya nggak beli tuh, karena Apa waktu itu aja? saya belum mau trading. Pada haka terus naik kan om berapa persen tuh kan? Iya, Plus 10% betul. ya kayaknya tuh. Hari itu 10%. Tuh, ini aja baru ngomongin kayak gini udah mau 2 jam loh. Iya, nggak berasa. Ini udah mau jam 10. Ini saya screennya saya tutup dulu ya. Apa? Rekodnya Nih. udahin dulu Hmm. aja ya. Kayak materinya soalnya udah beres. Cuma satu sih ciri